Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang pemandu wisata di Sangihe tewas tertimpa pohon. Polisi akhirnya memulangkan 14 orang warga negara asing WNA yang sempat diamankan terkait dugaan produksi konten dewasa di Bali. Seni tenun endak Sidemen, kearifan lokal yang masih bertahan di Karangasem. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan mempertimbangkan pembangunan gedung rumah susun atau rusun baru di Renon Denpasar. Namun rusun tersebut akan diprioritaskan untuk pegawai Kementerian Keuangan Kemenkeu. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan saat meresmikan Balai Diklat Kemenkeu pada akhir pekan lalu. Saat mengunjungi rumah susun Kementerian Keuangan di Renon Denpasar, Menteri Keuangan menilai rumah susun berukuran 36 meter persegi dengan 2 kamar kurang cukup dan nyaman jika dihuni satu keluarga. Ia mempertimbangkan akan membangun gedung rumah susun dengan ukuran per unit yang lebih besar sehingga bisa lebih nyaman dihuni. Namun, rusun tersebut akan diprioritaskan bagi pegawai Kementerian Keuangan. Ada pembicaraan seperti itu, tapi saya pikir kita lihat Kementerian Keuangan masih butuh apa enggak. Kalau masih ada pegawai Kementerian Keuangan yang masih belum dapat tempat tinggal di sini, kan sebagian untuk pegawai Kementerian Keuangan dulu. Nanti kita lihat seperti apa perkembangannya ke depan. Tapi itu free kan Pak ya? Free kan? Bayar sebulan tuh 300.000 untuk pemeliharaan. Kalau enggak hancur gedungnya. Atau saya ngeluarin terus dari APBN, rugi saya. Pak, Kementerian jadi ada bayar untuk menjaga fasilitas mereka sendiri ya. 120 unit rusun dengan masing-masing 2 kamar kini sudah mulai dihuni pegawai Kemenkeu di Bali. Rusun dibangun di atas lahan seluas 4.000 meter persegi dan menghabiskan anggaran sebesar 54 miliar rupiah. Setiap penghuni dipungut biaya sebesar 300.000 rupiah per bulan untuk biaya perawatan rusun. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Objek wisata spiritual Pura Agung Goa Lawah di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kelungkung, untuk sementara tertutup bagi wisatawan, karena di pura ini akan berlangsung karya pedudusan agung. Saat ini warga sedang membersihkan pura sebelum upacara melasti. Setelah itu berlanjut dengan upacara Mepepada. Puncak karya pedudusan agung akan berlangsung pada tanggal 9 Desember, di mana Ida Betara nyejar selama 7 hari sebelum mesinap pada tanggal 16 Desember 2025. Dari Panitia Pura menginformasikan kepada umat sedharma rangkaian upacara pedudusan agung dilaksanakan tanggal 7 Melasti dan Mepepada dan tanggal 9 Desember 2025 puncaknya selama 7 hari dan disinap tanggal 16 Desember 2025. Dan nanti kami menghimbau kepada travel agent dan para guide, karena upacara pedudusan agung selama 7 hari diharapkan menunda sementara supaya tidak berkunjung ke Pura Goa Lawah karena ada proses upacara. Karena di Utama Mandala kami tutup untuk kunjungan wisatawan selama pedudusan agung. Umat berharap dengan upacara karya pedudusan agung ini, Bali akan terhindar dari bencana alam dan panitia menghimbau warga yang datang tetap menjaga kebersihan dan keasrian pura. Tim Liputan melaporkan dari Kelungkung. Jika berkunjung ke Kecamatan Sidemen, Karangasem, sayup-sayup wisatawan akan mendengar derak dan hentakan alat tenun tradisional yang berasal dari beberapa sentra tenun.
Tidak mengherankan, sejak dulu Kecamatan Sideman terkenal sebagai salah satu daerah penghasil kain tenun endek dan songket klasik. Tenun ini khas dengan motif, warna alami, serta kepadatan kain tenun. Ini tidak lepas dari tangan-tangan terampil para penenun di daerah ini. Salah satunya Ninengah Ririk. Di usianya yang semakin tua, ia masih lihai dan terampil memainkan alat tenun tradisional. Sudah tidak terhitung lembar kain tenun endek yang ia buat. Kendati penglihatannya sudah tidak setajam saat muda dulu, Ninengah Ririk tetap berusaha menenun demi melestarikan tenun endek dan songket. Satu hari berapa dapat Bu? Berapa lembar kain Ibu dapat? Saya ke sini siang-siang, enggak deh dari pagi. Kalau dari pagi mungkin dapat satu kain. Panjangnya itu 2 meter 25 gitu panjangnya satu kain. Tinggal berapa Bu yang penenun yang masih tersisa Bu? Hanya satu, Kalau remaja-remaja di sini enggak ada. nggak ada ya? Enggak ada. Kebanyakan ini orang-orang yang sudah berumah tangga, ini nunun songket di rumah. Kain tenun endek Sideman terdiri dari 2 jenis, yakni single ikat dan double ikat. Dari segi motif, endek Sideman memiliki motif cukup beragam, di antaranya motif geometris, flora dan fauna, encak saji, wajik ukir, patra, rang-rang, dan wayang. Harga satu lembar kain endek juga beragam, tergantung jenisnya. Untuk jenis endek single ikat, harganya berkisar Rp300.000 hingga Rp400.000 per lembar. Sedangkan kain endek double ikat, harganya Rp500.000 hingga Rp600.000 per lembar, tergantung motif dan ukuran. Yang diproduksi jenis kainnya apa aja Bu? Ini endek mantan, Endek, double ya. ikat sama yang single ikat. Double ikat sama single ikat. Oke. Kalau yang untuk double ikat Bu berapa sih harganya Bu? Harganya Bu? 500, 500 yang double. Kalau yang single Bu? kalau yang single 400. 400 Bu ya. Bu, saat ini usaha tenun di Sideman ini seperti apa Bu? Ini lumayan Lumayan. jalan. Artinya masih banyak juga usaha tenun lain Bu ya. Oke. Jika Anda berwisata ke Kecamatan Sideman, Anda bisa singgah melihat bagaimana para penenun membuat kain tenun endek. Mulai dari pewarnaan dengan bahan alami hingga proses menenun. Banyak wisatawan ke sini untuk membeli kain tenun endek sebagai oleh-oleh atau bahan pembuatan busana. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.